Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para wali murid, di mana Bapak Ibu wali murid bertemu dengan guru kelas untuk mengambil rapor hasil belajar siswa selama 1 semester di semester genap. Sebenarnya setiap hari Bapak Ibu wali murid itu mengantar jemput Ananda ke sekolah. Cuman kalau mengantar jemput itu cuman mengantar dan menjemput, tidak bisa berkomunikasi langsung seperti ini. Bisa sebenarnya, cuman perlu mungkin kalau lagi ada sesuatu yang ditanyakan atau hal lain yang sangat urgent, biasanya mereka baru bertemu. Kenapa? Karena Bapak Ibu wali murid juga bekerja, punya aktivitas di rumah, punya kesibukan di rumah. Mungkin ada yang ke kantor, mungkin ada yang ke pasar. Jadi momen pengambilan rapot ini adalah momen yang sangat sakral, karena di sini akan disampaikan bagaimana hasil belajar siswa selama 1 tahun, dan mungkin ada pembicaranya lebih deep lagi terkait perkembangan tentang tingkah laku atau karakter. Nah, seperti itu. Ini sangat menyenangkan karena apa? Biasanya komunikasi antara guru dengan wali murid itu mungkin biasanya sering lewat chat, WA atau telepon. Kalau ini langsung jadi face to face. Jadi kalau misalnya wali murid mau menanyakan apapun, maka akan kita jawab, kita respon. Selain pembagian rapot dari wali kelas kepada wali murid, ini juga dibagikan hasil karya, hasil kerja anak selama 1 tahun. Nah, kita taruh dalam satu map. Berikut kita sampaikan juga tentang buletin. Jadi sekolahan kita itu ada buletin setiap tahunnya. Nah, di situ ada banyak informasi mengenai kegiatan siswa selama 1 tahun. Nah, kegiatan ini untuk guru juga bisa untuk mengambil masukan, input dari para wali murid terkait pembelajaran atau program sekolah. Kenapa? Karena kita terus berbenah. Jadi kemajuan zaman ini menuntut kita untuk terus berbenah, terus mengembangkan diri melalui program-program. Tidak cuma program di sekolah, tapi juga pengembangan dari guru itu juga terus dipush supaya apa? Supaya bisa membersamai dan mengantarkan anak menjadi siswa yang siap, sigap, dan cakap. Cakap di sini tidak cuma secara kognitif, tapi bagaimana secara psikologis itu mereka juga bagus dalam artian mereka tidak emosian, mereka tidak temperamen, mereka bisa menyikapi segala sesuatu dengan bijak. Karena namanya anak, awal masuk mereka masih anak-anak, kemudian mereka kalau sudah di kelas 4 itu sudah menginjak ke remaja, otomatis secara psikologis penanganannya juga berbeda. Komunikasi yang baik dengan guru dan wali murid akan menghasilkan sinergi kerjasama yang baik untuk mendukung bagaimana anak-anak bisa maksimal perkembangannya. Kita dampingi. Kenapa? Kalau tidak didampingi, maka anak akan merasa kesepian dan mereka tidak disayangi oleh orang tua. Nah, orang tua wali murid adalah mendampingi di rumah. Nah, di sekolah mereka didampingi oleh guru-guru ya. Kalau guru kelas ini porsinya jamnya paling banyak ya dibanding guru-guru muatan lokal yang lainnya. Kenapa ya? Karena memang wali kelas itu bertanggung jawab penuh terhadap kondisi siswanya. Kalau sakit atau apa pasti lapornya ke guru kelas. Misalnya ada guru lain mapel sedang mengajar, nanti guru mapel akan melaporkan ke guru kelas. Penanganan langsung oleh guru kelas. Selain sakit perut atau mungkin demam, nah nanti yang menangani adalah guru kelas. Dan guru kelas selalu memperlakukan anak-anak itu ya memang seperti anak mereka sendiri. Kalau memang salah ya ditegur, kalau sakit ya dirawat, diajari. Dalam mengajar ini yang paling harus diperhatikan oleh anak-anak adalah bagaimana sebenarnya guru itu suka anak yang disiplin. Supaya apa? Supaya progres pembelajaran itu terus berlanjut. Jadi ada kurikulum, ada materi-materi yang harus dicapai selama semester. Kalau ini tidak disiplin, maka nanti akan meleset dari perkiraan. Karena apa? Karena hari-hari itu akan masuk juga kegiatan-kegiatan yang lain. Misalnya kegiatan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Nasional. Nah itu kadang libur, kadang kita ada kegiatan di luar. Nah seperti itu. Untuk menjaga supaya tidak meleset dari perkiraan, maka anak-anak harus disiplin.
Guru juga berusaha untuk disiplin. Kalau terkait PR dan lain-lain itu sebenarnya merupakan merupakan sarana untuk belajar dari apa yang sudah diajarkan, di recall ulang memorinya. Kemudian supaya apa? Supaya Anda berusaha untuk memahami apa sih ini materi. Nah, kelas ini kebetulan yang merasa susah itu matematika. Padahal sebenarnya matematika itu nggak susah. Kalau dibilang susah ya karena mungkin Ananda udah hafal perkalian, Ananda belum paham konsepnya yang misalnya bilangan bulat negatif, positif, pembagian, pengurangan. Kalau Ananda paham dasarnya itu, ya bisa, ya tidak apa-apa. Nanti ke materi yang selanjutnya itu kan pengembangan. Yang paling awal dasarannya adalah menghitung kan. Kalau garis, kemudian bangun datar, bangun ruang, itu kan bisa dipelajari. Kenapa? Karena setiap bab itu ada konsep yang dijelaskan, yang dipelajari melalui buku, melalui praktek. Nah, praktek itu kenapa penting? Memang merepotkan, tapi dari praktek Ananda itu jadi mikir, oh alah gini tuh maksudnya. Oh alah gini tuh. Nah, biasanya ketika disuruh membaca, suruh mengerjakan, diterangkan itu mereka masih belum paham. Kenapa? Karena kemampuan Anda tidak sama, daya nalarnya tidak sama. Kadang nih, Bu aku ndak bisa, Bu aku mesti ndak bisa. Jangan bilang ndak bisa, kata tidak itu harus diubah belum. Berarti kalau belum, kamu sendiri mengizinkan kalau kamu itu mau belajar. Kalau ndak bisa udah kayak stop gitu loh. Mau sekuat apapun saya mengusahakan supaya kamu bisa, ya udah tertutup karena kamu udah ngunci. Saya sering bilang seperti itu. Kenapa? Ini sebenarnya sepele, tapi ini kalau dipelajari dalam ilmu psikologi ini adalah afirmasi ya. Jadi sounding negatif itu akan direspon oleh tubuh, seluruh saraf otak kita menjadi sesuatu yang jelek. Tapi kalau kita perdengarkan atau kita sounding hal-hal yang bagus, jadinya akan direspon bagus oleh tubuh. Yang penting doa, insya Allah Allah akan membantu memudahkan. Karena segala niat baik itu akan dibantu sama Allah, udah yakin aja. Tapi jangan bilang yang tidak bisa kayak gitu. Ini sudah mulai. Dan kalau misalnya anak-anak itu saya berusaha untuk membiasakan ketika mungkin wah ini calon hafidh atau apa, meskipun mungkin hafalnya masih kurang, masih jauh, aminkan aja. Kita tidak pernah tahu hidayah itu kapan datang. Siapa tahu ketika saya mengatakan sesuatu yang baik, ternyata ada ribuan malaikat di ruangan tersebut dan membantu mengaminkan, dan ternyata diijabah. Kita nggak pernah tahu, makanya kita harus berpikir positif. Karena kalau kita bisa berpikir positif yang lain akan mengikuti kita. Nah sebenarnya kita belajar itu mencari bekal ya. Kalau di dunia ya bekal nanti kita dewasa, karena ada dunia ada akhirat. Kalau kita berbuat baik ya bekal untuk ke akhirat ya. Karena ya anak-anak diantar jemput oleh orang tua dan itu free kan, nggak dibayar kan orang tua. Otomatis yang bisa dilakukan oleh anak kepada orang tua adalah bagaimana dia menjadi anak yang soleh-solehah, mereka membanggakan orang tua dan tidak memberikan label jelek ke orang tua. Jadi harus dijaga sikapnya. Sikap ini melalui pelajaran akhlak, sopan santun, menggunakan bahasa. Misalnya belajar bahasa Jawa, kadang mereka bilang Bu susah Bu, kromo inggil gini. Ya memang susah, tapi justru kalau kamu bisa ini, maka kamu akan menjadi keren dan luar biasa. Karena apa? Kamu bisa menempatkan diri, kapan kamu bilang kowe, kapan kamu bilang sampeyan, kapan kamu bilang panjenengan, kapan kamu bilang dalem, kapan kamu bilang omah gitu. Nah seperti itu. Ketawaduan sama orang tua juga akan berbeda ketika dipanggil. Itu misalnya dipanggil Siti gitu, dalem, cuman yo Bu. Nah maka dirasakan di hati orang tua pasti akan lebih nyes yang memanggil yang menjawab dengan dalem. Salim juga seperti itu. Bagaimana salim itu kalau ditarik itu memang
gimana ya, kurang sopan harusnya. Dimana tangan orang tua, Ananda menunduk. Hal-hal sepele ini loh yang kita ajarin. Ya memang namanya anak, kadang lupa, namanya anak-anak kadang pengen cepet. Nah tugas orang tua adalah mengingatkan, tidak lelah-lelah mengingatkan. Hal yang sangat selalu kita utarakan adalah semoga kita semuanya sehat walafiat. Kenapa? Dengan sehat kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak merepotkan orang tua, kita bisa bermain. Nah seperti itu, karena orang tua tugasnya mencari nafkah untuk membiayai pendidikan anaknya, sekolah yang benar supaya jadi orang benar, tidak merepotkan, tidak mencemarkan nama baik orang tua, tidak memalukan. Bisa menempatkan diri, kalau di tempat umum menggunakan pakaian yang sopan, ya. Kalau baby doll itu dipakainya ya ketika di rumah mau tidur, ya dipakai untuk kemana-mana. Nah seperti itu. Kalau makan cuci tangan, setelah makan cuci piring. Kalau dalam hal agama kita harus berdoa supaya apa yang kita makan itu jadi berkah, barokah buat badan kita. Apa sih barokah? Barokah itu adalah sesuatu yang baik yang masuk dalam tubuh kita. Kita tidak pernah tahu itu mungkin ada ketempelan apa-apa. Nah itu semoga bismillah dengan izin Allah itu kemudian itu steril tubuh kita bisa netralisir seperti itu. Itu penting sekali, dan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ada banyak orang yang untuk makan aja susah. Nah kalau kurang, misal mau imbuh di dapur juga memperbolehkan nambah lagi itu. Silakan matur yang baik, matur mae lagi. Nah seperti itu. Kalau maturnya sopan, mae akan dengan senang hati melayani anak-anak. Kalau tidak sopan pastinya juga bikin jengkel yang melayani. Ini sepele tapi penting sekali. Seperti itu yang kita sampaikan terkait untuk bagaimana anak-anak supaya sukses nanti. Pasti harus dikawal. Jadi kerjasama antara guru kelas dan wali murid sangat penting untuk keberhasilan siswa-siswa pada jenjang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.